Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Coba angkat tangan yang belum punya buku. Oh, banyak. Seandainya kemarin antum kirim jawaban PR, insya Allah antum dapat semua. Seandainya ngirim jawaban, salahkah, benarkah, insya Allah dapat semua. Tapi yang ngirim cuma 5 orang, dan ini lagi dipakai kertas ini, terlambat. Saya kemarin bilang kirim jawaban lewat admin, yang jawab cuma 5, 5-5-nya salah, tapi 5-5-nya dapat buku. Seandainya ada 40 orang yang kirim jawaban, 40-40-nya dapat. Dan yang 3 orang sudah saya kasih bukunya, karena sampai ada yang bilang, Ustadz, kalau seandainya jawaban saya benar, saya minta jilid 1 aja, karena saya juga belum punya. Yang belum saya beri bukunya atas nama Ashari dan Ardani. Di minggu lalu itu kuisnya bunyinya begini. Bukankah Nabi SAW di-request oleh seseorang untuk berdoa, maka beliau pun melakukannya, tapi sebelumnya beliau berwudu dulu. Bukankah itu menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukannya, sehingga harusnya hukumnya apa? Harusnya ya wajiblah. Tapi kok di sini cuma dibilang sunnah? Sebagaimana yang masalah satu lagi apa ya? Masalah apa ya? Muntah. Nabi SAW diceritakan bahwa beliau pernah muntah lalu beliau berwudu. Harusnya hukumnya adalah wajib gitulah. Kok ini cuma sunnah? Apa kaidahnya? Itu kuisnya. Dari jawaban-jawaban yang masuk, rata-rata jawabannya tidak sesuai dengan saya mau, karena saya minta kaidah. Tapi banyak dari yang menjawab ini, dari 5 orang ini, ada yang bilang, ya soalnya kalau seandainya wajib, kan nanti memberatkan. Maka saya jawab, kalau jadi sunnah hanya karena takut memberatkan, itu namanya cuma hikmah saja. Dan dalil itu adalah dengan penentuan hukum, itu bukan dengan hikmah. Karena kalau hikmah nanti banyak hukum yang melenceng gara-gara hikmah. Ya. Sampai ada seorang syekh sufi mengatakan rokok itu tidak boleh diharamkan, karena seandainya diharamkan berapa banyak kaum muslimin berdosa. Nah, itu berarti namanya menentukan hukum pakai hikmah, bukan pakai dalil, bukan pakai kaidah. Ada lagi yang jawab, kata istri saya, kalau wanita haid kan belum bersuci, bagaimana nanti dia berdoa? Ya, ini ada sisi kebenaran, tapi ini bukan kaidah. Ini pun karena hikmah. Jadi kenapa dia cuma sunnah dan bukan wajib? Kaidahnya adalah bila dalil hanya datang dalam bentuk cerita perbuatan Nabi, maka hukum asalnya sunnah. Ya, tidak usah panjang-panjang. Bila sebuah dalil kontennya adalah sekedar cerita atas perbuatan Nabi, maka hukum asalnya sunnah, bukan wajib. Baru jadi wajib kalau ada dalil yang lain yang mendukung kewajibannya. Misalnya Nabi ngomong, bila itu cuma cerita, konten hadisnya hanyalah cerita perbuatan Nabi, hukum asalnya adalah sunnah saja. Makanya cuma diceritakan Nabi
berwudu lalu beliau mendoakan orang itu. Nabi pernah muntah lalu Nabi berwudu. Ini datang hanya dalam bentuk menceritakan perbuatan Nabi. Dan kaidahnya adalah sekedar cerita perbuatan Nabi, hukum asalnya adalah sunnah dan bukan wajib. Itu kaidahnya yang saya mau. Tapi meskipun tidak ada yang benar, 5-5-nya dapat buku. Seandainya jantung kirim kemarin, insya Allah yang tadi angkat tangan dapat semua. Pada hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6, al-mabhatus sadis, al-mashu ala khufaini wal amaini wal jabirati. Hukum yang berkenaan dengan mengusap khuf, imamah atau penutup kepala, dan jabirah, perban. Mengusap khuf ini disyariatkan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah serta ijma' para pengikut sunnah. Hal itu didasarkan pada firman Allah yang artinya, dan sapulah kepala kalian dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat tersebut dibaca dengan menggunakan huruf jar. Berarti usaplah kedua kakimu, sedangkan bacaan dengan harokat fathah, hal itu berarti pembasuhan kedua kaki yang terbuka. Ya. Disyariatkan untuk mengusap khuf. Khuf itu sepatu atau penutup kaki dari kulit. Dan dalam berwudu, matikan dulu. Nanti kita membaca dari mana. Dan saat berwudu diperbolehkan seseorang untuk tidak mencuci kakinya, tapi hanya sekedar mengusap penutup kakinya. Tapi jangan langsung dipraktekkan mentah-mentah, ada syarat-syarat yang cukup banyak yang nanti akan disebutkan belakangan. Tidak otomatis langsung, oh boleh ya, terus dipraktekkan sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang mengusap penutup kakinya waktu dia berwudu. Saya beri contoh. Apabila seseorang hidup di negeri yang sedang mengalami musim dingin, kesulitan dia untuk mencuci kakinya karena air yang begitu dingin, dia bisa mengusap penutup kakinya. Apabila seseorang sedang sakit, kemudian dia kesulitan untuk mencuci kakinya, entah apapun sakitnya yang menghalangi dia untuk mencuci kaki, maka dia boleh mengusap penutup kakinya. Contoh yang lain, seseorang menggunakan safety shoes yang diikat dengan tali yang talinya itu banyak, dan kesulitan baginya untuk membuka sepatunya setiap kali berwudu karena sesuatu dan lain hal, maka boleh baginya untuk mengusap sepatunya dan tidak perlu dibuka. Syaratnya nanti belakangan. Adapun hukumnya boleh berdasarkan kitabullah, sunnah Rasulullah, dan ijma' ahlu sunnah. Tadi mungkin antum bingung dalam membaca paragraf yang terakhir dibaca tadi, bahwa ayat ini bila dibaca jar wa arjulikum, bisa juga dibaca arjulakum. Antum mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud di situ. Maksudnya itu begini. Ayat wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ini ada dua riwayat dalam pembacaannya. Riwayat yang pertama adalah yang masyhur dalam mushaf Al-Quran kita, yaitu arjulakum. Kalau antum buka-buka Al-Quran, saya kira kalau di Indonesia semua cetakannya adalah wa arjulakum. Tapi ada riwayat yang lain boleh dibaca wa arjulikum. Nanti apa bedanya? Bedanya adalah kalau arjulakum, maka dia mengikut kepada sambungan ayat yang awal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nanti atafnya ke arjulakum. Nanti lamnya ikutan fathah. Buat teman-teman yang ikut kelas bahasa Arab pasti paham apa yang saya maksud. Yang belum
ikut kelas bahasa Arab mungkin agak bingung yang mana yang saya maksud. Ya sudah, sabar dulu. Ada riwayat yang lain, atofnya adalah kepada ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Lalu riwayat tersebut mengatafkan arjul kepada ru'us menjadi arjulikum. Kalau kita atafkan kepada wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, berarti arjul pekerjaannya adalah seperti pekerjaan wujuh dan aid, yaitu dicuci. Maka jadilah riwayat ini riwayat yang melandasi bahwa berwudu itu kakinya dicuci. Adapun riwayat yang kedua, wamsahu birus, usaplah kepala kalian, atafnya arjul kepada ru'us, berarti kaki tidak dicuci melainkan cuma diusap. Ya. Kalau belum paham apa yang saya maksud, ya tidak apa-apa, karena ini hubungannya adalah dengan kaidah bahasa Arabnya. Intinya arjulakum atau arjulikum dua-duanya benar. Jadi kalau ada orang membaca ayat ini dengan arjulikum, dia juga benar, meskipun di mushaf kita arjulakum. Bila arjulakum berarti kaki itu dicuci, bila arjulikum berarti kaki itu diusap. Dan pengusapan ini adalah yang melandasi bab kita pada malam hari ini. Nah, lanjut. Adapun dasar dari as-sunnah, telah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang hal tersebut. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, di dalam hatiku tidak terdapat keraguan berkenaan dengan mengusap khuf yang di dalamnya memuat 40 hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka marfukan atau sambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mereka wakafkan. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa disyariatkan mengusap penutup kaki. Kata beliau, terdapat 40-an hadis dari sahabat Nabi, dan ini menunjukkan bahwa riwayat kaki boleh diusap manakala ada penutupnya itu adalah riwayat yang mutawatir. Yang saya ingin jelaskan adalah bagian akhir, mungkin antum bingung. Baik riwayat itu dimarfu'kan maupun diwakafkan. Apa maksudnya? Ada riwayat yang para sahabat menyandarkannya kepada Nabi. Misalnya mereka mengatakan Nabi melakukannya. Berarti ini dimarfu'kan. Adapun diwakafkannya, maksudnya adalah itu hanya sampai perkataan pribadinya, tidak sampai pada perbuatan Nabi. Yang di sana tidak usah hadap sana, hadap sini aja. Nah, kalau antum dapati ada perkataan riwayat ini dimarfu'kan, berarti maksudnya si sahabat yang meriwayatkan ini menyandarkannya kepada Nabi. Adapun kalau dia ditulis diwakafkan, berarti riwayat ini mauquf. Mauquf artinya dia berhenti pada siapa? Berhenti pada sahabat yang bersangkutan. Antum masih ingat saya pernah bilang Abu Hurairah kadang-kadang kalau berwudu sampai ketiak. Nah, itu tidak mungkin dirofakkan kepada Nabi. Sama sekali tidak mungkin untuk dikatakan hadis ini marfu kepada Nabi. Karena perbuatan wudu sampai ketiak itu hanya perbuatan Abu Hurairah. Berarti mauquf pada Abu Hurairah, bukan marfu kepada Nabi. Paham ini? Lanjut. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan telah disampaikan kepadaku oleh 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengusap kedua khuf beliau. Dan Hasan Al-Basri ini mendengar langsung, karena Hasan Al-Basri termasuk tabi'in yang dia mengatakan 70-an orang sahabat membicarakannya kepadaku langsung, menunjukkan bahwa mengusap penutup kaki itu adalah sesuatu yang jelas-jelas disyariatkan.
Lanjut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya, seorang pemakai khuf sebaiknya mengusap khufnya dan tidak melepasnya jika telah terpenuhi beberapa syarat, sebagai upaya mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Radhiyallahu anhu. Bagi orang yang kedua kakinya terbuka atau tidak memakai khuf, sebaiknya dia membasuhnya dan tidak perlu memilih untuk memakai khuf agar bisa mengusap bagian atasnya. Siapa yang pakai penutup kaki, maka tidak perlu dibuka penutupnya, cukup diusap, tapi nanti ada syaratnya. Adapun yang memang kakinya terbuka seperti kita sehari-hari, maka jangan sengaja mengantongi kaos kaki lalu waktu mau berwudu sengaja pakai kaos kaki demi mengusap khuf. Paham ini? Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang artinya, sungguh Allah suka jika keringanan darinya dilakukan sebagaimana dia tidak suka kemaksiatan kepadanya dilakukan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai jika rukhsah atau keringanannya diterima sebagaimana dia menyukai kewajiban-kewajiban yang dibebankannya dikerjakan. Lanjut. Syarat-syarat mengusap khuf dan yang sejenisnya, sepatu atau lain-lain. Ini yang saya bilang, dalam mengusap penutup kaki tidak bisa sembarangan, tapi harus memperhatikan syarat-syaratnya. Mari dibaca apa saja syaratnya. Syarat-syarat mengusap khuf sebagai berikut. 1. Hendaknya ketika memakai khuf dia dalam keadaan suci dari hadas. Waktu mengusap khuf itu sudah dipakai dengan suci terlebih dahulu. Maksudnya begini, waktu dia mandi pagi hari sebelum berangkat kerja, dia sudah berwudu. Waktu berpakaian, dia lanjutkan dengan pakai kaos kaki dan sepatu safety. Waktu zuhur datang, dia sholat misalnya di daerah tambang, maka diperbolehkan baginya untuk tidak perlu membuka sepatunya, karena waktu pagi hari dia pakai kaos kaki dan sepatunya, dia sudah berwudu terlebih dahulu. Maka syarat pertama, sebelum pakai kaos kaki atau sepatu, sudah berwudu dulu. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan, lalu aku berkeinginan untuk melepas kedua khuf beliau itu. Maka beliau pun bersabda, biarkan saja, tidak usah dilepas, karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas kedua khuf tersebut. Jelas ini? 2. Yang kedua, mengusap khuf dilakukan hanya pada saat berhadas kecil saja. Hanya waktu hadas kecil. Ini syarat yang kedua. Hanya boleh membiarkan penutup kaki dan diusap semata bila hanya untuk berwudu. Adapun untuk hadas besar berarti kan harus mandi. Adapun mandi maka tidak boleh sekedar mengusap penutup kaki. Kalau mandi maka harus dilepas semuanya. Dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Safwan bin Asal radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami jika kami tengah dalam perjalanan untuk tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam, kecuali karena mandi junub, tetapi tidak perlu dilepas karena buang air besar, air kecil, dan tidur.
Dengan demikian, mengusap khuf itu tidak boleh ketika sedang mandi janabah, dan tidak juga pada hal-hal yang lain yang mewajibkan mandi. Jelas ini? Jamaah jelas enggak? 3. Yang ketiga, diperbolehkan mengusap khuf itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu bagi orang yang bermukim cukup 1 hari 1 malam, sedangkan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Syarat yang ketiga, hanya boleh mengusap sebatas waktu maksimal. Lebih dari itu harus dicopot kakinya. Harus dicopot penutup kakinya. Saya tidak bilang sepatu. Saya bilang tadi penutup kaki. Karena pendapat yang kuat, kaos kaki juga termasuk. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan, berarti harus dicopot penutup kakinya. Untuk orang yang mukim, hanya boleh mengusap khuf itu 1 hari 1 malam. Adapun orang yang musafir, maksimal 3 hari 3 malam. Kalau ada orang musafir, kalau ada orang mukim, misalnya dia mukim dan di tempatnya sedang musim dingin minus. Karena kalau orang musim dingin biasanya lantai-lantai keramik itu dingin semua. Nah, seperti waktu saya tinggal di kota Riyadh di Arab Saudi, kita pernah mengalami suhu 3 derajat. Dan itu lantai-lantai kampus semua dingin. Maka tidak ada orang kecuali yang kakinya tebal, ya, melainkan semuanya pakai kaos kaki. Bahkan ada yang kaos kakinya double-double. Nah, di musim seperti itu, kadang-kadang kita pakai kaos kaki itu 1 hari 1 malam tidak pernah dilepas. Kadang-kadang. Maka 1 hari 1 malam, setiap kali mau wudu boleh, tidak usah dicopot kaos kakinya. Karena mukim. Selama apa? Sebelum mengenakannya sudah harus apa tadi? Wudu dulu. Adapun yang musafir boleh sampai 3 hari 3 malam. Nah, apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah menentukan 3 hari 3 malam bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim atau tidak bepergian. Juga didasarkan pada hadis Safwan radhiyallahu anhu yang telah disampaikan di atas, dan juga pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah memberi keringanan bagi musafir 3 hari 3 malam untuk mengusap khuf, dan bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam. Jika dia telah bersuci lalu memakai khufnya, hendaklah dia mengusap bagian atasnya saja. Yang sahih, masa tersebut dihitung dari sejak mengusap pertama kali setelah hadas dan berakhir pada 24 jam berikutnya bagi orang yang bermukim, dan 72 jam bagi orang yang tengah dalam perjalanan atau musafir. Oh ya, saya kasih contoh yang lain penerapan mengusap khuf ini. Misalnya kapan-kapan kalau jamaah pergi haji atau umrah, semoga Allah berikan rezekinya, ada kurang lebih minimal 9 jam perjalanan dari Jakarta atau Surabaya menuju ke Madinah atau Jeddah. Yang hampir bisa dipastikan entah zuhur asar atau entah maghrib isya atau salat subuh, antum akan ada di pesawat. Bisa jadi antum salatnya adalah di pesawat, terutama kalau penerbangan malam. Hampir bisa dipastikan salat subuhnya di pesawat. Begitu juga kalau penerbangannya jam 4:30 sore, hampir bisa dipastikan maghrib isya antum ada di pesawat. Pramugari sering mengatakan begini kepada para penumpang, kepada para penumpang atau jamaah yang menunaikan ibadah umroh,
kami beritahukan bahwa waktu maghrib sudah masuk. Jamaah dipersilakan untuk sholat maghrib dan kami mohon untuk hanya bertayamum saja, tidak dengan berwudu. Kadang kita maunya wudu. Nah kalau wudu, masalahnya kadang pramugarinya bilang, dan mohon ketika menggunakan kamar kecil untuk tidak membasahi lantai kamar mandi. Maksudnya untuk alasan safety. Nah, manakala antum ingin berwudu dan tidak mencuci kaki dikarenakan dilarang, maka disitulah fungsinya kita belajar mengusap apa? Khuf ini. Makanya saya kalau dengan jamaah umroh saya, di antara briefing yang saya lakukan H-1 adalah nanti waktu berangkat pakai kaos kaki dalam keadaan sudah berwudu. Supaya nanti waktu di pesawat seandainya mau berwudu, maka tidak perlu dibuka kaos kakinya, cukup diusap saja. Ya, karena kalau tidak pakai kaos kaki, otomatis kalau mau wudu gimana? Harus cuci kaki. Tentu pilihan lain adalah bertayamum. Hitungan 24 jam, hitungan 72 jam, 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, ini dihitung sejak jam berapa? Jawabannya ada 3 pendapat. Dan di sini disebutkan hanya 1 pendapat. Ada 3 pendapat cara menghitung 1 dan 3 kali 24 jam. Pendapat pertama, dimulai dari mengusap khufnya. Dimulai dari pertama kali menggunakannya, memakai khufnya. Contohnya jam 6:30 pagi, jam 6.30. Pendapat kedua, dimulai dari pertama kali hadatsnya. Misalnya aja buang angin jam 8. Jadi di situ tulis contoh jam 8 buang angin. Pendapat ketiga adalah pertama kali wudunya. Pertama kali wudu. Misalnya jam 12.30 siang. Saya tidak terangkan itu, tapi kira-kira antum paham nggak cara menghitungnya? Di antara para ulama ada yang mengatakan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam itu dihitung pertama kali dari pas memakainya. Berarti hanya boleh selama 1 kali 24 jam sejak jam 6.30 misalnya. Karena itulah jam antum pergi ke kantor. Pendapat yang kedua mengatakan sejak pertama kali hadat. Anggap aja antum berhadatnya pertama kali buang angin jam 8 pagi di kantor. Berarti 1 kali 24 jam sejak jam 8. Ada pendapat yang ketiga mengatakan sejak pertama kali berwudu. Setelah hadatnya itu. Anggap aja jam 8 antum buang angin tapi antum tidak langsung wudu. Antum menundanya sampai datang waktu zuhur jam 12.30. Baru antum berwudu. Maka di antara para ulama mengatakan 1 kali 24 jam yakni sejak jam 12.30 waktu antum wudu. Kira-kira ini paham? Kalau di sini tadi apa? Di buku ini waktunya ini dimulai dari apa? Pertama kali mengusap setelah berhadat. Berarti di pendapat yang ketiga. Berarti pendapat yang ketiga di buku ini. Ala kulli hal ini memang ada khilaf ulama. Keempat.
Yang keempat, khuf atau kaos kaki atau penutup kepala harus benar-benar suci. Jika terkena najis, tidak diperbolehkan mengusap pada bagian atasnya, karena suci itu bertentangan dengan najis dan mutanajis. Yang dimaksud dengan najis adalah najis zat bendanya, seperti jika khuf itu terbuat dari kulit keledai. Sedangkan mutanajis adalah seperti jika ia terbuat dari kulit unta tetapi terkena suatu najis. Hanya saja khuf mutanajis ini jika dalam keadaan suci diperbolehkan mengusap bagian atasnya dan mengerjakan sholat dengan menggunakannya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Dia bercerita ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat dengan para sahabat beliau melepas kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Ketika menyaksikan hal itu, para sahabat pun ikut melepas sandal mereka. Setelah mengerjakan sholat, beliau bertanya, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu, sehingga kami pun melepaskan sandal kami." Maka beliau pun bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku seraya memberitahukan kepadaku bahwa pada kedua sandalku itu terdapat kotoran, sehingga aku pun melepaskan keduanya. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat kedua sandalnya. Jika melihat kotoran pada keduanya, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, najis, hendaklah dia mengusapkan keduanya ke tanah, kemudian mengerjakan sholat dengan mengenakan kedua sandal tersebut." Ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seseorang mengerjakan sholat dengan mengenakan sesuatu yang padanya terdapat najis, karena sesuatu yang najis jika diusap dengan air akan menyebar sehingga tidak dibenarkan untuk mengusapnya. Syarat yang keempat, bolehnya seseorang mengusap penutup kakinya adalah bila penutup kaki tersebut suci. Dan suci ini ada dua, baik suci zatnya maupun suci dari sesuatu yang mengotorinya berupa najis. Contoh suci zatnya, misalnya kaos kaki terbuat dari katun, sepatu terbuat dari kulit sapi, maka ini suci zatnya. Tapi kalau kaos kaki terbuat dari bahan sutra, dan ini adalah tidak boleh untuk laki-laki, berarti ini yang tidak suci. Maaf. Itu nanti ada syarat sendiri. Contoh yang lain adalah sepatu terbuat dari kulit ular, maka ini tidak boleh diusap, harus dilepas, bahkan harus dibuang. Karena kalau dijual nanti orang pakai sepatunya. Begitu juga di bawah khufnya itu tidak ada kotoran. Bila ada kotoran, misalnya kena kotoran kucing, maka tidak bisa diusap, harus dilepas. Karena sekalipun digosok-gosok di tanah, bisa jadi masih ada bekas-bekasnya. Paham ini? Halo? Kenal? 5. Kelima, khuf itu benar-benar menutupi bagian yang wajib dibasuh. Selain itu, sepatu itu harus tebal. Maaf, kasih keterangan di situ. Khuf itu betul-betul menutupi bagian yang wajib dibasuh waktu wudu. Antum kalau wudu membasuh kaki sampai mana? Mata kaki. Maka kalau cuman sepatu lepeh nggak bisa. Oh, ini kok di usap kaos kakinya,
Iya kan boleh mengusap khuf. Iya, tapi masalahnya mata kakinya nggak ketutup. Karena ini cuma pakai kaos kaki lepeh. Apalagi pakai sandal jepit. Kok udah dilepas? Iya, mengusap sandal. Syaratnya adalah harus menutupi seluruh kaki yang wajib diwasu waktu wudu. Berarti hanya boleh kalau sepatu safety. Makanya dari tadi saya nyinggungnya sepatu safety. Saya nggak bilang sepatu, khawatirnya nanti antum pulang antum memahami semua sepatu. Sedangkan sepatu safety itu biasanya di atasnya mata kaki. Makanya juga saya tadi contohnya kaos kaki. Khawatirnya kalau antum nanti pulang salah memahami, antum pakai misalnya sepatu selop pernikahan itu, selop orang Jawa. Memang depannya memang tertutup. Masalahnya kaos tumitnya terbuka. Lanjut. Yang kelima, sudah. 6. Belum selesai itu tadi bacanya. Belum. Selain itu, sepatu itu harus tebal dan tidak memperlihatkan kulitnya atau transparan, tetapi diberikan keringanan bagi yang robek, tidak terlalu lebar. Dia harus tebal dan tidak boleh transparan. Contohnya penutup kakinya itu rupanya kantong plastik bening. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai penutup yang diusap. Adapun yang saya tadi contohkan misalnya sepatu dari kulit. Adapun kaos kaki yang terbuat dari bahan katun, memang ini ada khilaf, tapi pendapat yang benar boleh. Sebagaimana kami lihat dari guru-guru kami di Arab Saudi. Dahulu di musim dingin mereka pun melakukannya. Ya. Dan masyayikh kami sering menyebutkan kaos kaki. Afwan ya, ada yang ganjel di tenggorokan saya. Semoga bukan corona. Ini maklum, kalau saya minum es pasti nanti kontan itu di tenggorokan ada dahaknya. Dan tadi siang saya minum es 2 gelas. Kalau jamaah mau melihat ringkasan dari bab ini, jamaah bisa lihat YouTube saya. Antum ketik di YouTube Mufli Safitra wudu dalam Masjidil Haram. Video ini selalu saya ajarkan kepada jamaah saya yang ikut saya umroh iktikaf. Adapun umroh reguler jarang saya sampaikan, karena kalau umroh reguler mudah bagi mereka untuk keluar masuk Masjidil Haram. Adapun untuk umroh iktikaf 1 jam sebelum azan itu kadang masjidnya sudah ditutup. Maksudnya ditutup itu tidak bisa lagi masuk lewat jalur-jalur utama. Hanya bisa lewat jalur-jalur bawah atau ke atas. Yang itu untuk kembali ke tempat kami beriktikaf, rombongan, itu harus muter-muter dulu. Kalau anaknya muda, gampang. Kalau bapak-bapak tua, misalnya jamaah ikut saya umur 80 tahun, ya, nomor pintu ndak hafal, tempat iktikafnya ndak tahu, bingung dia, ndak pakai lagi handphone Android, nggak tahu Google Map, ya. Apalagi map di Masjidil Haram cuma 1, nggak ada map pintu 93, nggak ada begitu. Ya. Maka biasanya saya ajarkan kepada mereka. Nah, kalau jamaah mau, silakan buka video tersebut. Nanti akan bisa lihat bagaimana saya mempraktekkan pengusapan khufnya. Yang ingin saya ceritakan, beberapa bulan lalu saya dikirimi video. Dikirimi kritikan oleh seorang ustadz. Saya dikritik karena video tersebut yang saya buat 2017 dalam Masjid Nabawi dianggap video yang keliru. Kekeliruan saya yang diucapkan adalah antum menjadikan kaos kaki sebagai khuf. Padahal harusnya yang bisa diusap itu adalah yang terbuat dari kulit saja. Maka saya bilang terima kasih atas kritikannya, tapi saya menolak. Karena saya membuat video itu dengan keyakinan bahwa kaos kaki itu memiliki hukum yang sama dengan khuf, itu bukan pakai ijtihad pribadi. Guru kami seperti Syekh Sa'ad Asy-Syadzili
penulis buku ini. Udah berapa kali tadi kita lihat nanti ada perkataan jawrab, kaos kaki. Ya. Di buku antum kan bahasanya Indonesia. Di buku saya bahasanya bahasa Arab. Di sini disebutkan jawrab, kaos kaki. Syekh Abdul Razak bin Abu Muhsin Al-Abbad, dia juga termasuk yang berpendapat jawrab atau kaos kaki mengambil hukum khuf. Ya, maka saya menerima kritikan, tapi hanya sekedar menerima. Adapun meyakini dan mengubah pendapat, tidak. Ini adalah keyakinan saya dan saya tidak berijtihad sendiri. Kita dengarkan adzan dulu, baru menyelesaikan nomor 6 dan 7-nya. Yang keenam, khuf itu harus mubah dan bukan hasil gosok atau ambil paksa, bukan juga terbuat dari sutra bagi orang laki-laki, serta bukan hasil curian. Ya. Syaratnya boleh mengusap khuf kalau dia hukumnya mubah. Mubah ini artinya bukan hasil curian, bukan hasil gosopan, bukan juga khuf yang bahannya haram, bukan juga terbuat dari sutra. Kalau seseorang mengusap khuf, ditanya ini kenapa diusap? Ya ini sepatu safety. Punya muka? Kayaknya kamu. Ya kapan punya? Oh ya kemarin kucuri punya orang. Maka ini mengusap khuf yang tidak boleh, karena dianggap dia itu tidak mengusap, karena itu kan bukan punyanya. Ya. Seperti seseorang melakukan sholatnya dia gunakan baju yang dia curi dari jemuran orang, maka itu dianggap sholat tanpa pakaian, karena pakaiannya sejatinya bukan miliknya. Lanjut. Barang haram ada dua macam. Haram karena cara memperolehnya, misalnya gosok atau curian, dan kedua haram pada zatnya itu sendiri, seperti sutra bagi orang laki-laki. Demikian juga memakai pakaian bergambar makhluk bernyawa. Jadi tidak diperbolehkan mengusap khuf pada kedua pakaian di atas, karena mengusap khuf itu merupakan keinginan, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Dan pendapat yang membolehkannya berarti membolehkan seseorang memakai pakaian yang haram, padahal yang haram itu harus dijauhi. Di situ tadi lewat ya, sebuah perkalimat. Termasuk yang tidak boleh diusap adalah bila pakaian atau kaos kakinya adalah kaos kaki yang ada gambar makhluk bernyawa. Di tempat antum tadi tertulis pakaian, betul? Nah pakaiannya dicoret aja, antum ganti jadi alas kaki. Alas kaki yang ada gambar makhluk bernyawa. Misalnya kaos kaki ada, ikhwan pakai kaos kaki ada gambar Superman, misalnya, atau gambar Frozen, laki-laki. Ada gambar makhluk bernyawa di situ. Maka ini tidak boleh, harus dicopot. Terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh, hendaknya tidak melepas khuf sebelum berakhir masa berlakunya. Jika seseorang memakai khuf lalu melepas khufnya atau sejenisnya, dia harus berwudu kembali dengan membasuh kedua kaki. Itu menurut saya salah terjemah. Mari dikoreksi. Coret kata hendaknya. Ini syarat loh. Masa iya syarat pakai kehendaknya? Hendaknya itu apa? Konotasinya? Boleh iya, boleh enggak, gitu kan? Makanya saya sering, ini termasuk ya, saya sering tidak setuju. Paling tidak setuju dengan kalimat-kalimat begini. Ya hendaknya seseorang meninggalkan pekerjaan haram. Pekerjaan haram bukan hendaknya ditinggalkan, harus. Ada seorang ustadz yang saya dengarkan videonya, dia berkata, ya menurut saya sebaiknya hendaknya itu pekerjaan di bank itu ditinggalkan. Oh bukan sebaiknya, bukan hendaknya, harus ditinggalkan. Hendaknya itu memberi pilihan ya. Dan ini adalah syarat mengusap khuf. Kalau ini syarat maka jangan pakai kata hendaknya. Kalau hendaknya itu namanya bukan syarat lagi, itu cuma sekedar pelengkap
Kalau pelengkap kalau mau gitu. Ya. Coret kata hendaknya. Sudah? Coba diulang. Apa jadinya? Tidak melepas khuf sebelum berakhir masa berlakunya. Nah, masa berlakunya diganti. Tidak mengusap khuf sebelum melepas khuf sebelum selesai sholat. Tidak mengusap khuf sebelum selesai sholat. Ini menurut saya yang lebih tepat. Artinya, apabila seseorang waktu berwudu dia mengusap khuf, lalu masuk ke dalam masjid khufnya dilepas, maka batallah wudunya tadi. Dia harus kembali ke tempat berwudu dan ulang lagi wudunya. Paham ini? Sebagian ulama dia mengatakan maka batallah mengusap khufnya, maka dia harus kembali ke tempat wudu dan cuci kakinya. Paham atau tidak? Di sini ada yang tanya nih. Apakah jika wudu dengan mengusap khuf saja, sholatnya harus pakai khuf juga atau boleh dilepas? Menurut antum? Wajib pakai. Jadi ini tidak usah ditanya lagi. Bahkan itu syarat. Siapa yang mengusap khuf, khufnya tidak boleh dilepas. Karena kalau dilepas, maka tidak masuk syarat ketujuh. Ya. Ini di Arab Saudi banyak tukang-tukang. Ya mohon maaf, memang mereka berasal dari negeri India, Pakistan, Bangladesh, IPB. Di mana mereka kalau berwudu sepatu botnya itu diusap. Tapi nanti sepatu botnya ditaruh di rak. Lalu masuk tanpa alas kaki. Maka ini mengusap khuf yang salah. Nah buat apa kalau gitu antum tadi usap khuf? Kenapa tidak dicuci sekalian kakinya? Kalau ternyata sepatunya dicepat juga. Paham ini? Nah maka nomor 7 itu yang benar. Jangan pakai hendaknya ya. Syaratnya adalah tidak dilepas. Apa tadi? Coba dibuat. Tidak dilepas khufnya sampai selesai sholat. Alias sholat harus bersama khuf. Nah coba diulang. Diulang dengan kalimat yang benar. Tidak melepas khuf sebelum berakhir sholatnya. Jika seseorang pemakai khuf melepas khufnya atau yang sejenisnya, dia harus berwudu kembali dengan membasuh kedua kaki. Nah, kalau penulis di sini dia lebih memilih siapa yang sudah berwudu dengan mengusap khuf, ternyata khufnya dilepas, maka dia harus kembali ke tempat wudu dan berwudu lagi dengan cuci kaki. Saya tadi sudah bilang, di antara para ulama ada yang mengatakan tidak perlu wudu ulang, cuma cuci kaki saja. Yang benar, siapa yang tahu silakan kirim jawabannya di admin. Nanti insya Allah dapat buku. Tapi betulan harus betul ya. Nanti kayak yang minggu lalu salahkah benarkah dikasih semua. Harus betul. Saya bilang sebagian ulama ada yang mengatakan wudu dari awal, sebagian lagi mengatakan cukup cuci kaki, dan yang benar adalah kirim jawabannya. Yang benar dapat buku dan voucher 50% Pizza Hut personal pan pizza. Ada tadi mana ya? Sedikit lagi. Pendapat ini ditarjih oleh Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dia mengatakan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan itulah yang benar. Masih ada beberapa persyaratan lain yang disebutkan oleh sebagian ulama yang tidak dilandasi dalil sama sekali. Adapun yang tidak ada dalil, tidak usah disebut. Sudah. Inilah 7 syarat mengusap khuf. Dan ada satu PR yang kalau antum mau jawab dengan benar, insya Allah antum bisa dapat hadiah buku yang kita baca di jilid yang antum belum punya. Karena sudah habis waktunya, sudah waktunya iqamat, maka pertanyaan di sini tidak bisa saya jawab sekarang. Nanti insya Allah setelah selesai sholat isya saya jawab. Dan tidak usah pakai kamera, tidak usah pakai meja. Insya Allah saya jawab setelah sholat isya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.